Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama bincang-bincang dengan Rian Darso. Kali ini dengan topik estetika cita rasa. Di dalam paradigma seni rupa dan desain dewasa ini pada abad milenial terjadi sebuah pergesekan, bahkan saya bisa bilang adalah tarik-menarik antara estetika non formal dengan estetika formal. Estetika formal adalah estetika yang dilandasi dengan estetika penikmatan, estetika yang pernah ditolak oleh akademik 50 tahun yang lalu. Estetika ini namanya awalnya adalah estetika empati, bahwa estetika berlandaskan tentang psikologi di dalam penikmatan. Estetika non formal ini dulu pernah dikembangkan oleh seorang tokoh bernama Theodor Lipp pada abad ke-19, yang kemudian menjadi estetika empati. Estetika empati itu cenderung pada dimensi psikologis, sedangkan estetika formal adalah dimensi logis. Estetika formal yang pernah dikembangkan pada abad sesudahnya, abad 19 pertengahan, oleh seorang tokoh bernama Edward Bullock. Tepatnya adalah pada pertengahan abad ke-20. Estetika yang dikembangkan Edward Bullock itu dinamakan estetika dengan distansi psikis. Jadi seorang pengamat harus mampu membuat jarak antara karya seni dan dirinya. Maka kemudian menjadi estetika distansi psikis. 50 tahun lalu justru estetika Edward Bullock itulah yang kemudian menjadi landasan estetika formal. Nah, di dalam abad milenial ini, dua estetika itu kemudian berjumpa kembali, bahkan saling bergesekan, dan justru saling tarik-menarik. Estetika formal yang dikembangkan oleh kaum akademik sekitar tahun 50-an sampai sekarang menjadi sebuah estetika yang mapan dengan satu kriteria tentang prinsip-prinsip tata susunnya, prinsip-prinsip tentang asas dan tata susunnya. Jadi disinilah betulnya ada satu kriteria-kriteria yang mapan berkaitan dengan harmonis, kontras, repetisi, irama, dan sebagainya. Juga asas yang dikembangkan adalah keseimbangan dan kesatuan, yang kemudian di dalam akademik disebut dengan mata kuliah rupa dasar ataupun nirmana. Di dalam pertunjukan namanya komposisi. Namun pada abad milenial ini pelan-pelan estetika empati itu masuk dan menggeser estetika formal secara perlahan-lahan dan pasti, terutama pada bidang-bidang komunikasi, seni-seni komunikasi, film, kemudian kesenian yang sangat erat dengan masyarakatnya. Estetika non formal itu yang kemudian menggeser itu adalah akan menjadi persoalan-persoalan di dalam akademis mendatang.
Kalau Bapak Ibu ke Jakarta misalnya, dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Jakarta Kota, yang dulu itu setiap 50 meter itu ada satu baliho, sekarang sangat minim baliho. Karena apa? Orang-orang membuat baliho tidak perlu dipancang di sebuah jalan protokol atau jalan-jalan utama, tetapi cukup menggunakan digital. Saya potret untuk menawarkan baju muslim misalnya, saya cukup mencari seorang perempuan yang tinggi, cantik, kemudian saya beri pakaian, saya potret, saya unggah, selesai. Tidak semahal ketika kita membuat baliho yang ada di jalan-jalan utama. Nah, inilah sebetulnya bahwa estetika yang non formal itu kemudian menjadi pilihan mereka di dalam menawarkan sebuah dagangannya, menawarkan sebuah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah itu. Pada abad milenial sebagai era revolusi industri digital, maka pilihannya adalah pada estetika yang non formal. Estetika non formal itu kemudian menjadi sang primadona di dalam pembuatan desain maupun seni. Pada abad milenial sebagai era revolusi industri kita, saya jelaskan tadi terjadi sebuah pergesekan atau tarik-menarik antara estetika non formal dan estetika formal. Dan estetika formal tergeser secara perlahan-lahan dan kemudian digantikan menjadi berkembang pada estetika non formal. Estetika non formal akan menawarkan pada setiap pengguna media sosial dalam kegiatan apapun, termasuk penciptaan seni, perancangan desain yang bertumpu pada teori relativitas dalam dimensi psikologis. Ini yang paling bagus. Perancangan seni dan desain tidak lagi terikat oleh prinsip dan asas desain, tetapi didasarkan pada ultimatum atau keputusan senang dan tidak senang sebagai landasan berkarya seni dan desain. Nah, maka atas dasar tersebut, para seniman dan desain memanfaatkan media digital berbasis Android yang lebih praktis dan efisien dan mampu menggantikan media cetak yang cukup mahal. Maka estetika tersebut selanjutnya kita sebut sebagai estetika cita rasa. Pada abad milenial atau pada revolusi industri digital, kita dihadapkan oleh kemunculan kembali estetika seni yang didasarkan seni proses penikmatan yang cenderung bertumpu pada dimensi psikologis. Maka perspektif kajian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan tentang estetika yang dibangun oleh seniman dan desain saat ini. Kemudahan yang ditawarkan dalam revolusi industri digital adalah kemudahan munculnya para seniman dan atau desainer baru dalam dunia kesenian dalam realitas kekinian. Pada awal abad ini terjadi tarik-menarik dua model estetika. Estetika yang dibangun oleh desain dengan landasan pengamatan dan estetika yang dibangun oleh landasan penikmatan yang kemudian saya sebut dengan estetika cita rasa. Nah, pada abad milenial ini sebagai cara revolusi industri digital, maka kita dihadapkan kembali
Estetika Cita Rasa yang mencoba menawarkan kemudahan pada setiap pengguna media sosial dalam kegiatan apapun, termasuk penciptaan seni dan perancangan desain yang bertumpu pada teori relativitas. Estetika Cita Rasa menawarkan kepada setiap pengguna media sosial dan membawa teknologi Android sebagai sang primadona. Atas dasar itu, para seniman, para desainer memanfaatkan media digital dengan teknologi Android. Itu yang kami tawarkan, yang kemudian saya sebut dengan Estetika Cita Rasa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.